seterusnya ya. Kalau orang yang sudah meninggal bilang saya punya hutang sama dia, tapi saya tidak merasa. Wow, kalau orang yang udah meninggal bilang saya punya utang sama dia, bagaimana mungkin dia bilang Mbak punya utang sama dia, orang dia udah meninggal? Gimana ceritanya? Kalau ada orang yang udah meninggal bilang saya punya utang sama dia, gimana ceritanya? Menakutkan sekali nih Mbak. Coba mungkin pertanyaannya salah kali ya. Oke, Ustazah kalau lewat kuburan apa doanya? Cukup ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke. Jam 9 ya madunya ya. Ustazah sholat duha jam 7 boleh nggak? Tergantung. Kalau di waktu Indonesia Tengah dan Timur kayaknya udah bisa. Kalau waktu Indonesia Barat belum bisa sih ya teman-teman ya. Eh, Kalau di tempat aku belum bisa. Tergantung lah. Pokoknya duha itu 2,5 jam sampai 3 jam setelah azan subuh. Lebih kurang. Oke. Ustazah, orang yang bilang. Kalau orang yang bilang ya aman. Ya. Kalau orang yang bilang berarti enggak. Kalau kita nggak ngerasa ya nggak hutang. Ustazah, saya punya anak dan ponakan. Ponakan suka pacaran dan tidak mau beribadah. Ingatkan saja ya, pacaran tuh nggak boleh dan teman-teman sebagai orang tua harus mengingatkan. Kalau teman-teman tidak mengingatkan selama dia pacaran, kita akan menanggung beban. Ya, itu adalah namanya dayus. Dayus adalah seorang orang tua yang mengizinkan anaknya dibawa oleh laki-laki lain, yang mengizinkan anaknya berpacaran, ya, yang tidak cemburu kalau anaknya dipegang-pegang sama laki-laki lain, ya. Maka itu bagian dari adalah dayus. Dayus tempatnya di neraka. Katanya nyimpan kain kafan pamali. Tidak, saya malah jual kain kafan teman-teman ya. Bukan pamali, itu bagian dari persiapan kematian. Termasuk menyiapkan tanah kuburan. Nggak apa-apa, teman-teman udah tanda tanah kuburan belum? Ustazah, apa ya? Kalau sholat fajar atau sholat sebelum subuh bisa nggak dikerjakan sesudah iqomat? Bisa, nggak ada masalah. Is oke teman-teman ya. Yang penting masih ada waktu subuhnya ya. Misalnya udah orang pulang dari masjid, lalu kemudian teman-teman melakukan yang namanya sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah itu teman-teman malah lakukan sholat subuh selagi masih ada waktu subuhnya, nggak ada masalah. Ustazah, bolehkah suami chat dengan catatan kita hidup masing-masing aja? Itu jatuh talak ya. Itu jatuh talak. Tapi dia bisa rujuk kok Mbak. Seketika rujuk itu dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan kalau dia udah rujuk itu boleh kok. Udahlah kita masing-masing aja. Kan jatuh talak tuh Mbak. Rupanya suaminya kangen Mbak. Dia jemput lagi, dia minta maaf lagi. Selama 3 bulan itu boleh. Namanya udah rujuk Mbak. Setelah 3 bulan kalau mau rujuknya kelamaan, setelah 3 bulan pengen balik Mbak, harus nikah ulang ya Mbak. Karena waktu ziarah kubur, waktu talak itu masa idah, talak 1 dan talak 2 itu 3 bulan Mbak. Jadi Mbak boleh baikan dalam 3 bulan. Setelah 3 bulan kalau mau baikan harus nikah ulang ya. Siap Mbak Mama Lili, nanti boleh ya. Zah lagi sholat ada sisa makanan di gigi. Kalau nggak dibuang nggak batal, nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, wajib sedekah harta senilai 80 gram 1 tahun. Betul sekali. Kalau udah 1 tahun, nisabnya segitu, haulnya 1 tahun ya. Ustazah, kalau waktu dukhon bagaimana cara menandai sholat 5 waktu? Boleh pakai jam ya. Ustazah siap jam 9 ya Mbak Dera, nggak apa-apa ya. Tanya jawab dulu ya, keranjang jam 9 ya. Oke, Ustazah, bagaimana doa saat ziarah kubur? Pertama, teman-teman boleh baca doa di takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Ya, Allahumma fillahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Boleh. Tambah lagi yang takbir keempat sholat jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Boleh. Atau tambah
Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah, boleh. Atau nggak ngerti, baca ayat-ayat pendek aja. Setelah itu doakan dia. Solawat kayak ayat pendek, kayak trikul, kayak nggak apa-apa. Ya setelah itu teman-teman banyak berdoa ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Atau teman-teman bingung nih, catat aja dari rumah dulu kan. Tengok video aku, catat ya, atau bawa buku Majmu' Syarif ke kuburan baca. Boleh, nggak ada masalah. Ya, bawa buku doa-doa ke kuburan baca sambil baca gitu ya. Nggak apa-apa. Yang penting niat ziarah itu udah luar biasa ya. Ustazah, kalau rumah belum ada tempat sholat, bolehkah sholat dalam kamar tidur? Boleh. Aku sampai sekarang masih di kamar sholatnya. Walaupun ada tempat sholat, balik-balik ke kamar lagi guys. Ustazah, keputihan bisa membatalkan sholat nggak? Lebih tepatnya membatalkan wudhu ya. Jadi kalau teman-teman keputihan, itu caranya adalah cebok dulu guys. Cebok dulu, lalu teman-teman berwudhu, lalu sholat. Nah waktu sholat itu jangan difikirkan, keluar nggak ya. Tengok dulu, jangan. Keputihannya jangan dirasakan, sholat aja kayak biasa, jangan was-was. Yang penting teman-teman, sebelum teman-teman wudhu, yang keputihan tadi sangat dianjurkan cebok dulu. Oke. Nah, ini doa cebok nih. Ada Mbak cebok guys. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu adalah doa cebok. Selama ini teman-teman ceboknya doa nggak? Nah, kalau nggak doa kalah sama Mbak cebok. Ya, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Artinya apa? Ya Allah, perbaiki kemaluanku dari yang keji dan kemudian sucikan hatiku dari yang perkara-perkara munafik. Oke, itu di screenshot aja ya. Ustazah, halo Mbak Tini. Ustazah, apa hukumnya? Siap Mbak Zubaidah, apa hukumnya? Yang belum doa boleh doa ya. Ustazah, misalnya sholat 4 rakaat tapi lupa apa Mbak? Oke, sebentar ya teman-teman, tadi ada yang nanya lagi tentang sholat awabin. Sholat awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya ya, dari maghrib menjelang isya. Oke. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Jadi 2 ya. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Nah setelah Al-Fatihah setiap rakaatnya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Siap Mbak Mama Bubuy ya. Itu pipis cebok bisa, dua-duanya kan cebok namanya ya. Nah kayak gitu ya. Ustazah, orang mati suri. Belum ada dalil tentang mati suri guys ya. Ibu sambung kalau wudhu tidak batal Mbak. Ibu sambung kalau wudhu. Mana tadi ibu sambung tadi? Astagfirullahaladzim. Ibu sambung itu mahram teman-teman ya. Tidak bersentuhan wudhu sama kita. Itu mahram, nggak batal. Karena ketika ibu sambung ini menikah dengan bapak kita, karena pernikahan mereka seketika dia menjadi mahram kita ya. Oke, saat sholat sujud rakaat terakhir, apakah boleh doanya pakai bahasa Indonesia? Boleh ya, tutup bibirnya dalam hati ya. Kalau sholat kita pendarahan, dibersihkan dulu semampunya, baru teman-teman sholat. Nah ketika izin dalam sholat itu masih keluar pendarahannya, maka teman-teman boleh abaikan. Boleh sholat miring ke kanan, kalau lagi wasir nggak ada masalah ya. Kalau anak angkat gimana caranya biar nggak batal? Sebagian ulama mengatakan boleh tidak batal kalau dia pernah disusukan dengan yang semahram dengan ibu angkat, atau ibu angkat dari laki-laki, ibu angkat dari perempuan, dia pernah disusukan, maka tidak batal ya. Ustazah, apa dosa saat kita kehilangan uang dalam jumlah banyak? Apa doa? Astagfirullah. Apa doa? Ya, saat kita kehilangan uang dengan sholat doa dengan yang banyak, caranya adalah teman-teman perbanyak sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak minta sama Allah. Kalaupun nggak ketemu, ikhlaskan. Apa tujuan mengikhlaskan? Biar dapat lebih banyak setelahnya. Karena kalau orang-orang ikhlas dengan ujian, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih daripada apa yang dia hilangkan.
Doa cebok baca dalam WC. Ya iya nggak mungkin di ruang tamu. Terus gimana Ustazah, kan bacanya dalam WC? Ya tutup bibirnya dalam hati. Oke. Ustazah, padi dapat beras 1.300 kilo, harga jual 15 juta, biaya olahan 4 juta. Berapa zakatnya? Matematika, Westi. Harga jual 15 juta, biaya olahannya 4 juta. Berapa zakatnya? Ende, Mak. Berarti 11 juta. Dalam 11 juta berapa zakatnya? Hitung aja lah, guys. Kayaknya kalau dalam 10 juta 250.000. Kalau dalam 11 juta 275.000 kalau nggak salah. Ambil kalkulator ya. Oke, Ustazah, kalau sudah wudhu kentut berkali-kali, sudah ditahan juga masih kentut, terus batal nggak? Batal. Batal dong. Ya, batal dong. Ya tinggal ngambil wudhu lagi aja. Toh ketika kita ngambil wudhu, betul kan hitungan aku 275? Ya betul ya. Nah, toh kalau setiap kita ngambil wudhu, kita dapat pahala sunnah. Apa hukumnya suami jual harta bagian warisan untuk menutupi hutang-hutang? Warisan siapa yang dia jual? Warisan siapa yang dia jual, teman-teman? Suami menjual untuk menutupi hutang-hutang. Apa yang dia, uang siapa yang dia jual? Ustazah, kemarin saya baru selesai operasi gigi, sholat asar dan maghrib, tapi masih gigi kasa karena belum boleh dilepas. Gimana Zah? Nggak masalah. Pakai gigi kasa saat sholat, nggak masalah teman-teman ya. Ustazah, mau tanya, kenapa orang meninggal muncul terus ya kan tulisan lafaz Allah di mukanya? Aku sudah puluhan memandikan jenazah, belum pernah aku nampak tulisan lafaz Allah di mukanya ya, teman-teman ya. Ustazah, mengerjakan sholat taubat, tahajud, witir, langsung sambung jeda atau jeda wiritan, apa semuanya dulu baru wirid, terserah. Taubat, zikir dan doa, tahajud, zikir dan doa, witir, zikir dan doa, atau semuanya dulu nih, ya kan? Semuanya dulu nih ya. Taubat, hajat, tahajud, witir, baru kemudian zikir dan doa, terserah aja ya. Ustazah, gimana kalau suami nggak mau sholat 5 waktu? Apakah kita wajib terus taat sama suami? Taat dong, taat dong. Kan dia tidak menzolimi kita, dia cuma durhaka kepada Tuhannya. Taat dong, kalau ada perintahnya tetap taat. Nggak bisa mah buatkan aku kopi, mah nggak mau aku. Ngapa gitu? Abang nggak sholat. Mama, mau ambilkan nasi mah. Nggak mau aku. Ngapa? Abang nggak sholat. Nggak gitu. Dia kan nggak taat dengan Tuhannya. Selagi dia masih menafkahi, masih menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka teman-teman wajib taat kepadanya. Kecuali teman-teman yang disuruhnya bermaksiat. Kita nggak boleh sholat sama dia. Kita disuruhnya buka aurat. Kita disuruhnya nggak sholat. Dia larang kita puasa. Baru kita tidak taat. Hehe, jangan puasa. Nggak mau aku tetap puasa. Karena ini Ramadan. Nah, boleh tuh tidak taat. Buka aja lah jilbab tuh. Aku nggak mau. Kenapa gitu? Karena nutup aurat itu wajib bang. Boleh kita tidak taat. Lah kan perintah suami wajib. Betul bang. Tapi kata Ustazah Nela, ada dalil la ta'ah indal ma'asi. Tak boleh taat dalam kemaksiatan. Gitu guys. Oke. Jadi kayak gitu ya. Oke. Nah, jadi selagi dia cuma jahat dengan dirinya, tidak mengganggu kita, saran aku taat dan sabar. Semoga suatu ketika dia itu dapat hidayah ya. Oke. Ya, gigi kasa nggak ada masalah ya. Lagi sholat ya. Kalau sholat sunnah pakai takbiratul ihram nggak? Ya pakailah. Kan takbiratul ihram rukun sholat ya. Zah, apa itu kefakiran? Wah, ini kefakiran ini ceramah tadi sore nih. Berarti selama denger aku bilang kefakiran tak tahu arti. Kefakiran itu kemiskinan, teman-teman ya. Oke. Zah, kapan waktu sholat hajat dan waktu sholat taubat yang lebih afdol? Kalau paling afdol sepertiga malam terakhir lah. Jam 2 malam sampai adzan subuh. Oh iya siap Mbak Anai, nggak apa-apa. Jam 2 malam sampai adzan subuh ya. Nah, jam 2 malam sampai adzan subuh ya. Oke. Ayahnya adik abang kandung, bolehkah nikah? Nggak bisa, itu saudara. Ustazah, bukan sombong Zah. Nggak mau nanya, bukan
Gak mau nanya, bukan sombong, menarik semua topiknya itu pula ya, semua ada masanya. Pintar pula teman-teman ini bercanda ya. Ustazah, hukumnya menabur kembang di kuburan boleh, tapi tidak disunahkan. Artinya gini, boleh tidak diharamkan, tapi nggak ada manfaat. Lebih bagus daripada menabur bunga, teman-teman bersihkan kuburan itu dari sampah-sampah ya. Bersihkan kuburan itu, lalu siram pakai air Mbak. Kalau siram pakai air itu sunnah Mbak ya. Lalu kemudian doakan ya. Ini pesan khusus nanya, pesan khusus jangan nakal lagi ya. Ustazah, kalau sholat sunat rawatib asar qobliyah atau ba'diyah? Rawatib itu qobliyah ya, Mbak, pesan khusus. Rawatib itu qobliyah, ba'diyah nggak ada ya. Ustazah, bolehkah berkurban tapi belum akikah? Boleh teman-teman ya, bahwa akikah itu tugas orang tua ya. Kemudian kurban itu tugas kita. Jadi nggak ada hubungannya ya teman-teman ya. Ustazah, hukum mewarnai rambut kalau dia selain henna tidak boleh karena dia menutupi rambut ya, sama dengan kutek. Kutek itu boleh dipakai, cuman ketika mau ngambil wudhu harus dibuang, harus dihapus karena kalau nggak dihapus nanti airnya tidak masuk ke dalam bagian wudhunya ya. Oke, bolehkah menyusui anak dari kakak kandung? Ya boleh lah, nggak apa-apa. Karena anak kita, ya. Ustazah, sholat tahajud jam 2 malam boleh, dekat-dekat adzan subuh juga boleh, ya. Ustazah, manfaat sholat tasbih jam apa? Sholat tasbih itu adalah sholat top one, ya. Nomor satu paling mantep di antara ekosistem puasa sunnah, sholat sunnah. Nah, kalau untuk puasa yang paling top one itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu adalah puasa yang top one, nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Betul Mbak, pesan khusus. Qobliyah itu sebelum asar, tapi dia sunnah biasa, bukan sunnah muakkad, sunnah biasa saja ya. Ustazah, berdosakah orang tua bila tidak akikahkan anak? Hukum mengakikahkan anak pada umur 7, 14, 21 hari sunnah muakkad Mbak. Tidak fardu ain Mbak. Sunnah muakkad. Ya, nanti jadi tidak berdosa. Jadi setelah itu hukumnya adalah sunnah biasa sampai dia baligh. Jadi orang tua tidak mengakikahkan anak tidak berdosa. Memang ada dalil bahwa akan tergadai anaknya kalau dia tidak melakukan akikah. Tapi itu dalil. Setiap perintah itu bisa jadi dua. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib. Setiap larangan bisa jadi dua. Bisa jadi makruh, bisa jadi haram. So, dalil tentang akikah tetap sunnah muakkad, bukan sampai fardu ain ya. Puasa Daud itu kayak mana? Puasa Daud itu adalah sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ya, nah jadi ada dalil Rasulullah SAW pernah bersabda, andaikan dibolehkan, aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena tidak dibolehkan, maka aku wajibkan puasa Ramadan untuk umatku dan kusunnahkan puasa Daud untuk umatku. Ya, siap Mbak Nilam ya. Ustazah, ketika lagi sholat terus tiba-tiba batuk berdahak jadi ngumpul di mulut, gimana caranya nyatasnya? Kalau ada tisu boleh pakai tisu, kalau enggak ditelan. Ya, tapi intinya adalah berdahak dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Berdahak dalam sholat tidak membatalkan sholat ya. Berdahak, batuk gitu ya. Kemudian pilek, flu, sendawa, berdehem, nangis tidak batal ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Di saat haid apakah tetap mandi sebelum subuhan atau boleh bangun siang? Kalau teman-teman aku saranin tetap bangun guys. Karena kalau teman-teman gak bangun saat haid, nanti pas teman-teman dalam kondisi siap Pak Sahid, Mbak Uni, nanti saat teman-teman tidak haid, leot keimanannya guys, leot nanti dia. Tetaplah bangun ya, untuk membangun kebiasaan. Ustazah, cara sujud syukur gimana? Sujud aja, cus, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah ya, gitu ya. Nah, gitu ya.
Itu sujud syukur. Kadang-kadang kan sujud syukur tuh dia on stage guys. Sujud syukur tuh dia langsung. Misalnya kita dapat kabar nih, hei anak kamu lulus loh, sujud aja guys. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya, wala haula wala quwata illa billah. Nggak perlu salam, nggak perlu salam, nggak perlu salam ya. Nah, cuman kan kadang-kadang ada kita nih lagi masak, dapat kabar, hey, suami kamu naik jabatan loh. Hah? Terus gue harus bilang wow gitu, jangan gitu ya guys. Hah? Alhamdulillah. Sujud syukurnya nanti aja nggak apa-apa, nggak harus on stage. Bisa jadi nanti sujud syukurnya setelah sholat ya. Atau ada tim-tim yang dia itu suka sujud syukur setiap sholat. Lakukan aja ya secara secara konsisten. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah gitu ya. Lalu teman-teman sujud, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke? Ini pertanyaannya minta ampun ya, Masya Allah ya, semua macam mau masuk surga ya. Oke, ini sejagat TikTok ini adalah typing tercepat nih, teman-teman. Yang matanya kurang-kurang mual nih lihat typingannya ya, Masya Allah ya. Yang tak terbaca aku minta maaf ya, sambil aku jawab pertanyaan senampak mata aku ya guys. Ustazah, bolehkah suami menggantikan mengakikahkan? Langsung dia terbang guys. Baru itu doang dia udah terbang. Tunggu dulu. Hush. Zah, uang sedekah subuh saya infakkan setiap Jumat dan uangnya ditugar lebih dari 1 lembar. Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, sudah mandi wajib setelah 7 hari, datang bercak warna coklat ya. Itu berarti bagian dari haid ya Mbak. Oke, Zah, apa hukumnya suami tidak mau jual harta bagian warisan suami untuk menutupi hutang-hutang? Ini warisannya warisan siapa nih yang nggak mau dia jual, Mbak? Warisan siapa yang nggak mau dia jual, Mbak? Nah, harusnya bagian warisan itu dijual dulu, dibagi untuk menutupi hutang siapa? Coba ya, ini pertanyaannya menutupi hutang siapa? Kalau dia nggak mau jual untuk menutupi hutang orang meninggal itu bagus. Menutupi hutang siapa? Coba ya. Ustazah, iya, sama-sama ya. Ustazah, puasa Daud diganti niat qada Ramadan. Kalau puasa Daudnya diganti niat, siap Mbak Azka, qada Ramadan nanti dapat pahalanya pahala qada aja guys, ya. Pahala qada aja ya. Jadi satu niat, satu amal ya, teman-teman ya. Oke, oke. Zah, bolehkah suami yang menggantikan akikah istrinya? Nggak bisa. Akikah itu tugas orang tua. Mengakikahkan diri sendiri, hukumnya boleh sih, cuman dalilnya tidak kuat. Jadi bagusnya kurbankan aja. Bilang sama suaminya, bang, kata ustazah, akikah tuh tanggung jawab emakku bang. Jadi abang ada rezeki kurbankan aja aku bang. Maksudnya bukan aku yang dikurbankan, bukan ya, tapi kurbankan atas namaku bang, gitu ya. Oke, kalau naik haji bayarnya cicil dulu baru berangkat, pas udah lunas boleh. Tapi berangkat dulu setelah itu baru nyicil nggak boleh. Saya ulang ya, siap Mbak Putra, Mbak Uni. Berangkat, cicil dulu baru berangkat setelah lunas boleh. Tapi kalau berangkat dulu baru nyicil nggak boleh. Karena syarat haji harus istita'ah, harus mampu ya. Kalau puasa Senin Kamis harus pakai niat apa ya? Sengaja aku makan sahur. Siap Mbak Nur, Mbak Uni, puasa Senin dan Kamis sunnah atasku karena Allah. Ya Mbak Ruli, pesan khusus bertanya. Baik-baik ya Bu, pesan ya. Ustazah, kalau sujud syukur lagi. Sujud syukur bacaannya, teman-teman ketika mendapatkan sebuah nikmat, teman-teman sujud Allahu Akbar. Nggak pakai takbir, nggak apa-apa sih, langsung sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Oke, segampang itu guys sujud syukur. Halo Mbak Eli, bolehkah mengenalimu? Kata Mbak Encu, boleh, nama aku Nela Luki. Aku ini orangnya sangat pendiam kalau lagi tidur dan di tengah malam. Ya, salam kenal dari aku yang sangat introvert, baik hati, nggak neko-neko, orangnya rendah hati, lagi tidur doang ya. Oke, iya.
Ustazah, iya baik hati lagi tidur ya, nggak ada dosa aku kalau lagi tidur. Aku bukan pendosa kalau lagi tidur ya. Ustazah, apakah hukum lelaki dan perempuan keluar bersama untuk proses perkenalan, tapi masih menjaga adab? Oke, aku jelasin ya. Jadi, ya bener kan, apa pula lah protes-protes. Nah, jadi gini guys, laki-laki dan perempuan keluar berdua aja. Mbak Tini denger ini, Mbak Tini ya. Jadi laki-laki siap Mbak Azka, hobi masak enggak? Kalau itu enggak. Oke, rambut diikat dalam sholat haram teman-teman ya, laki-laki doang. Perempuan ikatlah, itu dalil untuk laki-laki ya. Nah, sekarang nih, laki-laki dan perempuan pergi keluar berdua. Ya, jawabannya adalah tidak boleh karena harus ta'aruf ya, teman-teman ya. Saya Mbak Mama Bubui. Jadi kalau bisa ada orang ketiga. Nah, apa yang diceritakan? Nggak boleh kayak gini ceritanya. Yang jinsiah nggak boleh. Apa itu jinsiah? Tulis dulu, aku jelasin. Jinsiah. Tulis dulu jinsiah. Komunikasi dengan lawan jenis di chat, di DM, di inbox atau ketemu langsung tidak boleh jinsiah ya. Oke, jinsiah. Nah, ini Mbak Ella kemarin ragu ya jinsiah itu apa. Nah, jinsiah itu adalah kayak gini guys, ngomong-ngomong kayak gini. Abang ngopinya apa? Abang udah makan belum? Jaga kesehatan ya bang. Gimana kabarnya bang? Kok belum dicukur bang kumisnya? Adek itu lebih suka loh kalau abang cukur kumisnya, panjangkan jenggotnya ala-ala Rasulullah gitu bang. Nah, ya dek, abang denger kok apapun kata adek. Makasih ya dek udah perhatian sama abang. Bisa aku guys, bisa juga aku contohkan si kawan-kawan jinsiah ya. Iya, kalau nggak ada adik, abang nggak tahu siapa lagi yang mau perhatiin abang, dek. Kayak gitu. Ya itu jinsiah namanya. Itu haram, tak boleh. Ya. Nah, kemudian madu, siap Mbak Atkia. Jinsiah dulu baru madu, Mbak. Madu. Nah, itu enggak boleh, itu haram. Ingat masa lalu pula katanya. Cemana lah aku mau jawab. Nah, jadi kalau seandainya yang boleh itu muamalah. Jadi ta'arufnya gini. Contoh misalnya nanti kemungkinan orang tuaku akan tinggal sama aku. Kira-kira abang ikhlas nggak gitu? Aku ini anak pertama, aku tulang punggung dan tulang rusuk serta tulang kaki keluarga. Kira-kira gimana kalau seandainya satu keluarga aku tinggal sama kita? Aku punya hutang 10 juta. Kalau nikah aku bawa hutang 10 juta. Kira-kira ikhlas nggak? Aku ini, Bang, aku ini kerjaannya suka mutasi. Kadang-kadang aku mutasi ke Papua, kadang-kadang aku mutasi ke Aceh, kadang-kadang aku mutasi ke Sidratul Muntaha, kadang-kadang aku mutasi kemana-mana, Bang. Kira-kira siap nggak, Abang, untuk punya istri yang suka mutasian? Gitu. Terus abangnya gitu, dek, sebelum nikah sama dek, abang pernah punya hutang dek 20 juta. Setelah itu nanti pas nikah, abang akan bawa hutang itu. Kira-kira siap nggak? Nanti mau tinggal di mana? Rumahnya ngontrak atau tinggal sendiri? Orang tua gimana? Gitu, teman-teman ya. Jadi seperti itulah. Jadi yang penting-penting gitu, langsung bab 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 bab, bukan lagi apa, di mana, bukan gitu, oke? Nah, dah gitu paham ya teman-teman ya. Jadi itu yang diceritakan ya, dan jangan nanyakan masa lalunya. Ya, jangan tanyakan masa lalunya. Aku orang keberapa bang? Dia bilang sebenarnya abang nggak mau ngomong deh. Adik orang ke-27 plus setengah. Ah, pingsan nanti ya. Masa lalu biar berlalu. Ya. Halo Mbak Enok, Za pinter banget apa aja bisa. Thank you ya, jazakallah ya. Ustazah lagi haid boleh nggak ngaji? Ngaji saat haid yang ada di handphone ya, Quran yang ada di handphone itu boleh ya teman-teman ya. Tapi yang full Arab kalau bisa jangan. Yang full Arab kayak kayak gini nih guys. Nah ini kan full Arab nih, kalau bisa jangan ya. Oke. Bukan kalau bisa jangan, memang jangan ya. Ustazah lagi haid rambut jatuh nggak usah dikumpulin Mbak. Ya, nggak usah dikumpulin. Itu kata orang dulu aja. Ustazah, doa sujud terakhir pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Gitu. Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh dilafazkan. Ya Allahumma rizqni makhraj, ya Allahumma rizqni makhraj. Boleh dilafaz. Tapi kalau dalam hati tutup ya. Ya, siap Mbak Anai. Thank you ya. Oke. Oke.
Ustazah sabar banget karena pertanyaan diulang-ulang. Sepertinya sih pertanyaan yang teman-teman ulang-ulang itu kenapa teman-teman banyak yang ulang? Sebenarnya karena banyak orang baru dan sepertinya memang itu yang sih dibutuhkan ya guys. Kan nggak ada yang bertanya Ustazah langit ketujuh itu nama langit 1 sampai 7 namanya apa kan nggak mungkin nanya itu kan guys. Makanya pertanyaan teman-teman berulang-ulang sesuai dengan keseharian yang teman-teman butuhkan. Itu oke, nggak ada masalah. Oke aja guys, namanya ngobrol ya kan. Oke. Iya kan? Nggak mungkin ada yang nanya yang itu. Pasti yang teman-teman tanyakan yang teman-teman butuhkan. Dan ternyata inilah yang dibutuhkan oleh banyak orang. Iya kan? Oke ya. Sama-sama ya. Ustazah, boleh nggak saya pernah, saya pernah menyusui anak tetangga karena umur anak kami sama. Boleh, tapi dia nggak boleh nikah. Tapi dia nggak boleh nikah. Dulu kakakku, waktu kakakku kecil, makku tuh suka pergi ke pasar, bapakku sakit. Jadi dia sering menitipkan anaknya ke tetangga. Waktu itu guys, ini tetangga rumah nih kejadian asli ya. Pulang dari pasar, makku tuh tengok kakakku tuh hampir disusukan oleh tetangga. Langsung makku bilang kayak gini guys, jangan susukan, untung nggak jadi, kata makku gitu. Kenapa? Kita nggak tahu besarnya, jangan-jangan anak kita berjodoh, kan jadi sesusuan kalau berjodoh guys. Iya kan guys? Nah nggak jadi tuh guys, nggak jadi guys. Mungkin mamaku ini mungkin cakapnya kayak gitu guys. Ternyata betul guys, akhirnya kakakku tuh nikah dengan anak tetangga. Jadi abang iparku tuh mantan tetanggaku guys. Nah itu kejadian teman-teman. Coba kalau satu susuan nggak bisa nikah, ujungnya lihat-lihat dari jauh aja ya kan, nggak bisa. Itu guys, itu dia kondisinya. Di keluarga aku tuh banyak tetanggaku, idolaku tuh. Emak dan bapakku tuh rumahnya deket-deketan guys. Jadi bapakku tuh kurang keren guys. Masa dia nyari tetangga? Kan kampungku jadi satu guys. Coba satu bapakku nyari orang Jawa kayak, jadi aku bisa pulang ke Jawa gitu kan. Tapi bapakku tuh nyari tetangga dan ternyata kakakku dengan tetangga pula. Iya kan, aku protes sama bapakku itu. Gimana ceritanya? Kampung ke situ-situ, terus bukit tinggi terus ya kan. Maunya bapak cari orang Papua, aku kan jadi ke Papua ya kan. Kata bapakku itu yang dapat. Boleh tanya jawab sambil kita ngobrol-ngobrol di kanal ini ya guys. Siap ya, berkelas siap siap siap. Oke, Mbak Arni. Oh, Mbak Arni siap ya. Oke, siap Mbak Indra ya. Ustazah, amin amin amin. Mbak Sumarni, Mbak Syarina. Oke, ini hari Kamis ya, teman-teman ya. Hari Kamis, besok udah Jumat barokah guys. Siap Mbak Eli, Mbak Listia, Mbak Bunda Syazam, Mbak Ati ya, Mbak Betty. Oke, siap teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol santai di kanal ini ya. Siap Mbak Smalger ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ustazah, aku sambil-sambil jawab ya. Kalau istri itu membiayai ekonomi keluarga, apakah itu termasuk sedekah? Benar ya. Itu termasuk sedekah, tetapi tetap dalam kondisi seperti itu, suami harus bekerja ya. Maka suami siap Mbak satu hobi. Suami yang tidak bekerja harus dipaksa untuk bekerja. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tetapi karena itu kewajiban yang status hukumnya fardu ain ya. Fardu ain supaya menghindarkan dia dari dosa ya, karena kalau selama dia tidak menafkahi maka dia tetap akan berdosa ya. Ustazah, kalau mau streaming gambar tapi cuma separuh badan tidak, dia full yang haram ya. Saya sholat di mobil karena mobilnya sleeper jadi kakinya lurus nggak apa-apa, taruh di bawah kaki boleh, lurus nggak apa-apa ya. Saya sholat di oke ya. Ustazah, sementara suaminya masih melanjutkan sekolah dan tidak boleh bekerja. Nah, karena kalau istrinya ridho, nggak apa-apa. Abang sekolah dulu ya bang, aku coba untuk menafkahi keluarga dulu bang. Tapi nanti abang banyak-banyak ya, itu nggak apa-apa ya. Ustazah, iya siap Mbak Ariza, boleh DM dulu ya. Ustazah, suami istri bersentuhan wudhu batal atau tidak? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Silahkan teman-teman pilih yang mana. Ustazah, sedekah subuh untuk konsumsi makanan ibu-ibu boleh. Yang penting kan
untuk orang lain ya. Berhutang di bank apa itu riba? Jelas itu riba. Kenapa? Pertama ada bunganya, kedua ada dendanya. Yang ketiga kalau kita nggak bayar maka uang kita ditarik, barang kita ditarik, uang yang kita kasih tidak dikembalikan, ya kan? Nah gitu guys, siap Mbak Nur Emma, gitu dia. Kenapa dia riba? Karena itu. Kalau saya bayarkan iuran BPJS keluarga, apakah bisa? Itu sedekah Mbak Sadia, ya itu sedekah namanya, ya itu sedekah namanya. Ustazah pengen non live mas suami, tapi suaminya belum ada Zah. Siap Mbak sahabat, semoga ya. Oke, Ustazah, cucuku nakal sering saya anak lihat pembakaran monyet. Hah? Monyet? Hah? Cucu nakal sering saya anak lihat pembakaran monyet. Monyet itu apa tuh? Mayat. Gimana sih? Siap Mbak Jalmiah, Mbak Roger. Apa doa yang sebaiknya kita lakukan melaksanakan sholat duha? Doa atau surat? Kalau surat setelah Al-Fatihah, usahakan rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha. Rakaat pertama asyams, rakaat kedua ad-duha, ya. Itu kalau surat. Kalau doa terserah aja ya. Tapi kalaupun nggak baca itu nggak apa-apa sih ya. Mau tanya ketika niat sedekah subuh tapi kita kumpulkan dulu di rumah. Boleh, boleh, boleh teman-teman ya. Boleh kumpulkan dulu di celengan rumah ya kan. 2000, 2000, 2000, 2000 ya. Nanti setiap Jumat teman-teman sedekahkan. Cari celengan di rumah ya. Sedekah subuh boleh dibelikan kado untuk teman Zah yang lagi ultah, boleh, nggak ada masalah, itu kan sedekah. Zah, suami tidak sholat, tidak menafkahi, gimana? Selagi mbaknya ridho, aman. Tapi kalau mbaknya nggak ridho, maka mbak boleh mengajukan gugatan. Salah satu yang menyebabkan istri boleh menggugat adalah kalau suaminya tidak memberi nafkah, kalau dia nggak tahan. Ya, makanya dalam sigot nikah, teman-teman kan ada buku nikah tuh. Nah, coba dilihat di buku nikahnya. Ketika suami tidak menafkahi beberapa bulan berturut-turut, kalau istri tidak ridho, maka istri boleh mengajukan gugatan. Tapi kalau ridho ya mantap. Kalau nggak ridho, itu salah satu hal yang dibolehkan ya. Tapi ini bukan rekomendasi. Oke? Iya, siap ya. Ustazah, iya. Apa Ustazah? Doa supaya cantik dan awet muda apa Zah? Setiap bercermin baca doa. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Siap Mbak sahabat, udah sampai ya jamnya ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi ya. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mempercantik wajahku, indahkanlah pula akhlakku. Sama kalau teman-teman tetap pengen awet muda, yang pertama jaga wudhu 24 jam, kemudian jangan banyak pikiran, jangan suka baper, cepat tersinggung ya. Kemudian fokuskan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, kerjakan tanggung jawab kita, tanggung jawab orang jangan pula dikerjakan ya. Dunia ini jangan semua difikirkan ya kan. Nah, kemudian teman-teman perbanyak memaafkan. Awet muda tuh. Tapi kalau semua difikirin, mata cekung, nggak pernah berwudu misalnya, wah kulit kusam. Semua dunia semesta difikirin, macam mana mau awet muda, ya kan? Nah gitu guys, oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, siap Mbak Alia. Ustazah, ya ini doa bercermin guys. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya mantap ya. Ya, tolong doa cepat kaya. Pakai tuyul. Siap, siap, siap. Bentar ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Itu caranya ya. Itu doa doa apa dulu tuh? Doa supaya kita lepas dari supaya makin cantik. Masya Allah, pengen cantik pula sih kawan. Doa cepat kaya. Allahumma inkana rizquna fis sama fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki di langit turunkan. Inkana fil ardi fa'akhrijhu. Kalau dia di bumi angkatkan. Ba'idan faqaribuhu. Kalau dia jauh dekatkan. Haraman fatahiruhu. Kalau dia haram sucikan. Qalilan fakathirhu. Sedikit banyakkan. Panjang kali tapi kan mau kaya ya kan. Nah, itulah dia ya kan. Bacalah itu doanya ya. Kalau aku buat VT langsung rooming teman-teman ya. Banyak doanya. Sama banyakkan kerja, sedikitkan pengeluaran, sisanya ditabung, zakatkan,
investasikan terus gitu ya, kumpulkan energi tapi mau cepat kaya. Nah, nanti yang ditabung itu baru beli lifestyle cash, sebagian dizakatkan, sedekahkan, terus dia gulung itu nanti kaya itu. Masalahnya kan enggak itu. Masalahnya adalah kalau sedikit ngeluh, kalau banyak duitnya habis, kalau sedikit ngeluh, kalau banyak habis. Nah itu masalahnya nggak kaya-kaya. Uangnya sedikit ngeluh, lagi banyak habis gitu aja. Wih, itu nggak boleh hidup kayak gitu. Ya, ini banyak aku temuin teman-temanku ya, dapat THR dari kantor. Yuk, 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 yuk apa? Katanya sama teman-teman lain, kita beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Oh, mereka pergi entah kemana-mana, tak beli apa. Yang mereka belanjain, nyampe rumah tak terpakai. Iya kan? Nah itu, nggak bisa seperti itu hidup ya. Oke. Ustazah, kalau sholat duha baca surat Al-Ikhlas dan Al-Kafirun boleh nggak? Boleh teman-teman, is okay. Nggak ada masalah ya. Ustazah, iya mau nanya sebenarnya apa hukum memelihara kucing dalam Islam? Mubah, boleh aja. Kucing tidak najis, bahkan air liur kucing tidak najis. Sayyidatina Aisyah pernah berudu bekas bejana yang dijilat oleh kucing ya. Cucuku nakal, sering saya lihat bakar mayat. Aku nggak ngerti kenapa bakar mayat. Maksudnya apa sih? Seling nggak bisa aku jawabnya karena nggak ngerti bakar mayat gimana. Ustazah, zakat penghasilan 2,5% kasih ke keluarga dekat boleh. Yang penting dia fakir miskin ya. Ada yang bisa bantu apa yang dimaksud beliau dengan bakar mayat atau jangan-jangan aku nggak update? Gimana? Maksudnya gimana? Coba ya. Oke, Ustazah boleh nggak baca Quran tapi tidak menghadap kiblat ya? Baca Quran tapi tidak menghadap kiblat nggak apa-apa. Sholat yang wajib menghadap kiblat, tapi baca Quran tidak wajib menghadap kiblat. Bakar monyet kayaknya mayat tadi dia. Maksudnya gimana sih ya? Oke, nanti kita tunggu lagi lah. Apa kata mbaknya? Cairan yang nembak dari wanita waktu berhubungan suami istri. Apakah najis? Mandi aja udah nggak usah dipikirin ya. Mandi ya teman-teman ya. Oke, Ustazah bagaimana agar nggak banyak pikiran? Soalnya sering mikir yang nggak penting. Dikontrol ya teman-teman ya. Pas ada pikiran gitu ya. Pas teman-teman ada pikiran, pindah tempat duduk, istighfar, lakukan yang lain aja. Pas ada pikiran, teman-teman istighfar, pindah tempat duduk, lakukan yang lain ya. Jangan banyak pikiran, kecepatan nanti jadi profesor tanpa sekolah, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi usahakan caranya seperti itu ya. Ketika kepikiran tep gitu ya, maka teman-teman langsung keep moving, pindah. Nah, teman-teman nanti lakukan yang lain. Misalnya kepikiran aneh-aneh, bawa masak ikan patin ya, bawa baca Quran, harus dikontrol ya, biar teman-teman keep moving ya. Ustazah, iya, Mbak Fahri ada, jam tangannya ada ya. Ustazah, cara sholat hajat gimana? Halo Mbak Rifa, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah, lakukan seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Kul nggak apa-apa. Ustazah, boleh nggak Ustazah, siap Mbak Rita, Mbak Bungsi. Boleh nggak Ustazah sholat duha 3 jam setelah sholat subuh? Boleh ya teman-teman ya, udah boleh ya. Ustazah ada live di Instagram? Nggak ada. Ya, aku cuma di TikTok saja dan di channel YouTube-nya aku ya. Ustazah, iya, untuk sholat tahajud apakah ada sholat khusus, surat khusus? Tidak ada. Ya, tahajud tidak ada surat khusus ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Bawa terapi syukur bangun tidur gimana? Ustazah, sholat di kereta yang berhadapan dan yang berhadapan dengan penuh. Gimana? Enggak apa-apa teman-teman ya. Sholat di kereta tuh yang penting sholat dalam keadaan duduk aja. Ya, channel YT aku tinggal di subscribe aja. Ya, dalam keadaan duduk, Allahu Akbar, rukunya kayak gini sedikit, Sami Allahu liman hamidah kayak gini. Nanti sujudnya lebih rendah daripada rukunya, Allahu Akbar. Penuh Zah, jangankan ruku, napas aja nggak bisa. Ya udah sholat dalam keadaan berdiri saja. Dalam keadaan berdiri saja kayak gini, gitu ya. Wah, tapi sekarang kereta yang kayak gitu udah nggak ada lagi lah ya, kereta ekonomi kayak gitu. Dulu zaman aku kuliah ada guys, ya kereta ekonomi yang kita cuman tersuruh aja
kayak gitu. Gitu ya, itu kita banyak belajar kalau kita naik kereta itu ya. Aku sengaja naik kereta yang busur-suruk guys, untuk melihat bagaimana keadaan orang-orang di dalam kereta. Aku kepo aja, ya aku jalan, aku lihat gitu. Aku suka naik kereta-kereta yang nyempit-nyempit itu. Ada yang bawa kuali, mereka bawa ayam, mereka sendal jepitnya lain kiri lain kanan. Itu masya Allah, itu caraku untuk kemudian bisa mensyukuri apa yang aku punya saat itu ya. Jadi enak sekali-sekali kita harus pergi tuh ke tempat-tempat naik kereta kayak gitu ya kan. Zaman-zaman aku dulu kuliah ya kan, beli tahu cuma 100.000 dapat banyak ya kan. Kasih gitu ya, main-mainan aku dulu ya waktu kecil 100.000 doang. Anak kuliah dapat tahu banyak, tahu petis, kasih nengok mereka senyum, itu luar biasa ya. Ustazah, bolehkah dah ambil air wudhu pakai air di kolam kamar, di kolam mandi? Kalau airnya tegenang dan diam nggak boleh teman-teman, karena dia langsung kena cahaya matahari. Nggak boleh kalau dia tegenang macam kolam ya. Kecuali kalau dia ada mata air di bawahnya ya. Kalau kolam renang itu nggak bisa dipakai wudhu. Kan ada kolam renang tuh. Misalnya teman-teman pergi ke kolam mana gitu itu nggak bisa ya. Ya Mbak Nur Emma belajar ya kan. Za, gimana kuning haid atau kuning karena kebaisaan? Kalau kuning haid itu kan dalam masa haid atau setelah haid dia masih kuning, tapi sekedar kuning karena keputihan tidak dalam masa haid, tinggal lihat masanya saja ya. Kalau sholat boleh nggak rambut dikucir? Ini pertanyaan yang dulu ada sejak 1,5 tahun yang lalu waktu aku mulai ngonten di TikTok. Lagi viral-viralnya katanya tidak boleh menguncir rambut saat sholat. Jadi itu dalil untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan ya. Memang ada dalil haram mengikat rambut saat sholat, itu dalil untuk laki-laki karena dia terkesan sombong. Jadi kalau laki-laki tuh kucir rambut kan rambutnya ke atas tuh ke belakang. Pas dia sujud terkesan dia sombong. Sementara sujud itu kan harus merunduk. Maka laki-laki itu diharamkan untuk mengikat rambut dalam sholat ya kan. Nah jadi teman-teman kalau perempuan ya diikat lah. Kalau nggak diikat nanti keluar-keluar rambutnya ya. Ustazah, haid membaca Al-Fatihah dan membaca sholawat boleh? Boleh. Bahwa haid itu cuma dilarang sholat, kemudian puasa, kemudian baca Quran yang full Arab, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan. Ya kayak gitu aja ya teman-teman ya. Nah kayak gitu aja ya, sholawat ya, ingat-ingat kekurangan diri, kirimkan Al-Fatihah, sekedar berdoa, enggak apa-apa ya. Ustazah, apakah boleh sholat tahajud sebelum tidur? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah ya, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak sholat tahajud tapi sudah mau mendekati subuh? Boleh, yang penting sebelum azan subuh. Misalnya jam 4.30 adalah azan subuh. Teman-teman masih bisa sholat subuh di jam 4. Sholat tahajud di jam 4 ya. Ustazah, bolehkah pada sholat fardu rakaat pertama baca surat An-Nas? Boleh, yang penting surat Al-Quran. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu pun boleh ya. Ustazah, lagi witir tiba-tiba terdengar azan subuh, berhenti, jangan lanjut azan, nggak boleh sholat ya. Oke, doa apa yang afdol untuk tahajud, doa atau surat Mbak? Kalau surat terserah, kalau doa juga terserah. Beda surat dengan doa. Kalau surat itu bacaan setelah Al-Fatihah. Kalau doa itu setelah sholat. Ya bebas aja sih ya teman-teman ya. Kalau sholat tahajud tuh apa yang ingin teman-teman lakukan, yang ingin teman-teman minta aja. Ustazah, jualan pulsa pakai D dan DANA komisi 5K, tapi saudara suka diutangin, apakah itu jadi riba? Ya tidak, komisi kok riba. Itu kan maisha, itu pekerjaan, lanjutkanlah. Walaupun untung 5.000, 6.000, lanjutkan, is okay. Komisi jual pulsa, jual listrik, ya kan? Top up DANA, top up GOPAY, is okay, nggak ada masalah ya.
Oke, Ustazah, kalau haid di hari ketujuh masih kuning, nggak boleh sholat ya. Boleh sholat sampai dia berubah menjadi cairan putih. Begitu kata Sayyidatina Aisyah ya. Jadi ketika dia ujroh. Ujroh itu komisi atau upah dari hasil kerja kita. Ya, jadi nggak apa-apa top up gitu nggak masalah, kerja aja lah. Jual pulsa, jual tiket hotel. Oke, nggak masalah ya. Tadi mau jawab apa ya? Oke, Ustazah, sholat istikharah setelah sholat duha jam 9 boleh, nggak ada masalah ya. Oke, Ustazah, doa tolak miskin ada nggak? Doa cepat kaya yang ada, doa tolak miskin ada sih. Ada tuh yang doa yang apa tuh? Apa tuh? Allahumma fini bihalalika an haramik wa aqdini bifadlika amman siwak, itu supaya nggak miskin. Mau hafal nggak? Nah, kalau nggak mau hafal susah, miskin pula nanti. Oh enggak ya. Ustazah, saat wudhu ndak keburu. Mana diutamakan, tahiyatul masjid atau qobliyah? Qobliyah lah. Qobliyah itu sunnah muakkad. Tahiyatul masjid sunnah biasa. Iya kan? Nah, ya jadi qobliyah lah, iya kan? Qobliyah itu sunnah muakkad. Siap Mbak Dayang. Tahiyatul masjid sunnah biasa. Ustazah, apakah doa ketika terbangun dari tidur karena mimpi buruk? Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Halo Mbak Ahmad Gaib, Mbak Aisyah. Lalu menghadap ke kiri. Meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Isyarat aja, jangan betul-betulan. Lalu bangun dan jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi dosa ya. Aku ulang, kalau mimpi buruk ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, menghadap ke kiri, puah puah puah, lalu kemudian bangun, dan jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Ini doa supaya anti miskin, tolak miskin. Allahumma fini bihalalika an haramik waqnini bifadlika amman siwak. Ini artinya bantap ini. Ya, udah banyak yang merasa terbantu dengan dengan doa ini. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Mantap. Dan kayakan aku dengan fadilahmu. Masya Allah, itu doanya ya. Yang tak mau miskin baca doa itu. Ya, Masya Allah. Ustazah, kenapa ya seseorang tidak tersentuh hatinya apabila kita pergi kepada pengajian, karena hidayah urusan Allah. Hidayah bukan kita yang kerja, itu bukan kerja kita, itu kerjanya Allah. Jadi tugas kita mengajak dan mendoakan. Nanti bisa jadi suatu ketika dia lebih baik dibanding kita ya. Misalnya nih ada orang yang nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, tugas kita mengingatkan, mendoakan, tidak boleh menghakimi, karena bisa jadi suatu ketika dia lebih baik dibanding kita. Sama dengan aku live ya, aku live kayak gini, pertanyaan teman-teman kadang-kadang misalnya, bagi banyak teman-temanku ya yang lihat ya, teman-teman sesama ustadz, dia ngomong gini, Nel, pertanyaan dari jemaah kamu online kok itu aja nggak bisa sih? Saya biasanya selalu bilang, tugas aku cuma jawab dan mendoakan mereka agar mereka dimudahkan dalam menangkap ilmu dan mengamalkan, bukan menghakimi. Karena bisa jadi suatu ketika mereka jauh lebih taat dibanding antum. Saya gituin teman-teman ya. Bisa jadi teman-teman jauh lebih taat dibanding ustadz-ustazah, jauh lebih taat dibanding ulama. Karena kita tidak boleh menghakimi orang lain ya, karena itu udah urusan Allah ya, urusan Allah ya. Jadi hampir tidak boleh menghakimi, itu nggak boleh. Jadi apapun orang lain itu perlu dihargai, walaupun dia tak sekolah, walaupun dia nggak ngerti agama, apalah, nggak ada, semua sama, kita sama-sama hamba Allah yang berhak untuk jadi yang lebih baik ya kan, gitulah. Wah, kok gitu kali Nel? Ya kayak gitu, berhentilah menghakimi, nggak boleh. Aku kalau ngingetin teman kayak gitu guys, ngomong ya udah berhenti menghakimi, itu nggak boleh. Udah, terus dia diem. Ya udah, dia tersinggung ustazah, nggak apa-apa. Yang penting ada pelajaran yang bisa dia ambil. Ya, Ustazah, kalau kita melakukan sholat taubat, tahajud, witir, kalau zikir selesai semua dulu baru zikir, boleh. Habis sholat zikir, habis tahajud zikir, habis ini zikir, enggak apa-apa teman-teman. Atau lakukan dulu semuanya seret. Nah, baru teman-teman doa dan zikir. Itu enggak ada masalah ya. Oke, kalau witir habis sholat isya, bagus bagus banget sih Mbak Najwa ya, bagus banget. Jadi habis isya, qobliyah ba'diyah dulu kalau bisa sih, ba'diyah dulu, baru kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya kan, tapi jangan witir lagi ya, karena witir cuma boleh 1 kali aja.
Zah kalau niat minta maaf tapi nggak tahu mau hubungin gimana. Caranya kirimkan doa. Iya gitu, doanya gitu. Mbak Luki, Mbak kalau punya salah nih sama orang, terus Mbak nggak ketemu lagi nih orangnya. Maka doa apa Mbak Rosliana? Maka doanya adalah Allah, kita pernah punya salah nih sama orang nih guys. Tahu-tahu dia meninggal guys. Ya kan? Mak, aku punya salah sama dia. Cuman ini. Maka teman-teman berdoa, Allahumma fili walaha. Yang lebih gampangnya siap Mbak Nur Emma. Allahumma fili walahum gitu deh. Ya coba catat. Catat ini sekalian sama doa anti miskin. Oke tadi ada yang minta doa miskin guys. Itu ya. Kita berterima kasih sama teman-teman kita yang udah mau menulis di kolom komen ya. Oke. Allahumma fili walahum ya. Ya Allah, apa namanya tuh, ampuni dosaku dan dosanya ya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya. Kayak gitu caranya Mbak Luki. Ya, tapi dosaku dulu baru dosanya. Karena agama itu kita dulu baru orang. Kayak gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terus doa apa tadi tuh guys? Doa cepet kaya guys. Cepet doa anti miskin ya. Anti miskin, astagfirullahaladzim ya. Ustazah, bagaimana kalau saudara kita suka jahat sama kita? Berulang-ulang, apa yang harus kita lakukan? Jangan terlalu dekati orang ini. Orang fasik itu adalah orang yang tahu bahwa dia salah, tapi dia tak mau ngaku salah. Dan dia melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kayak gitu guys. Orang yang tahu dia salah, gak mau ngaku salah, dan melakukan kesalahan berulang-ulang. Itu namanya toxic relationship. Maka untuk orang-orang seperti itu, teman-teman tidak perlu terlalu dekat sama dia. Tidak boleh, nanti menular dan menghabiskan energi. Ya, jadi teman-teman kurangi urusan, tetapi jangan memutuskan silaturahmi. Kalau ketemu tetap sapa, tapi jangan banyak-banyak juga kerja sama dia lagi. Istri minta cerai lewat HP, suami mengiyakan. Jatuh talak enggak? Jatuh banget. Jatuh talak. Jatuh talak ya, teman-teman ya. Jatuh talak. Cuman nanti kalau dia mau rujuk dalam 3 bulan boleh ya. Sholat sunnah sebelum asar ada, tapi sholat sunnah biasa, tidak sunnah muakkad. Sunnah biasa saja. Betul sekali, kalau haid 7 hari harus benar-benar putih. Ya, harus benar-benar putih baru bisa sholat seperti itu. Ya, mendoakan anak yang belum ketemu jodoh. Rabbi la tadarha fardan wa anta khairul warisin. Kayak gitu. Ya, itu doanya. Siap Mbak MD. Ya, walaupun dia masih hidup, itu yang bisa kita lakukan Mbak. Atau cari ahli warisnya, sampaikan salam, minta maaf dari kita. Memang itu doanya. Semoga nanti kita ketemu lagi sama dia. Oke. Ustazah, jamak yang mana? Yang mana? Sematkan yang mana nih? Doa yang mana tadi? Doanya ditulis Zah. Doa yang mana guys? Doa ini. Maksudnya doa ini nih. Tuh, doa. Doa itu jodoh anak ya. Rabbi la tadharha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Rabbi la tadharha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Ustazah, sholat qobliyah subuh sementara di masjid sudah sholat, nggak apa-apa. Orang di masjid udah sholat, kemudian udah pulang ke rumah. Lalu kita melakukan sholat qobliyah subuh 2 rakaat di rumah. Lalu kita melakukan sholat subuh 2 rakaat di rumah. Terserah, boleh. Yang penting masih ada waktu subuhnya. Sama dengan sholat zuhur juga gitu. Kan 2 rakaat sebelum zuhur, sholat zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya kan? Nah, walaupun udah jam 1 siang nggak ada masalah. Kan orang udah pulang tuh sholat zuhur, kita baru melakukan sholat sunat qobliyah 2 rakaat atau 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat gitu ya. Nah, jadi kemudian sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat, selagi masih ada waktu zuhur boleh ya. Setelah awabin bebas Mbak Alia, nggak ada masalah, doa apa aja ya. Ustazah, sholat duha nggak mandi dulu, nggak apa-apa, kan nggak dalam keadaan junub kan, iya kan? Saya udah 5 tahun nggak menstruasi, tapi seminggu ini saya menstruasi lagi. Siap, terima kasih Mbak. Wah, ada pengumuman guys, mantap. Nggak apa-apa Mbak,
Dinikmati aja menstruasinya. Hore. Ustazah, niat istinja dilakukan setiap mau sholat apa setiap BAB BAK? Setiap BAB BAK, bukan setiap wudhu aja. Pokoknya ba dan bab. Teman-teman baca tuh doa cebo. Ya, doa cebo ya. Doa cebo. Allahumma hasin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya, itu ya. Allahumma hassin farji, ya Allah perbaikilah kemaluanku minal fawahish dari yang keji, wa tahhir qalbi minan nifaq, dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak ya. Oke gitu ya. Nah ini dia doa cebok. Selama ini cebok nganga-nganga aja guys. Cebok baca doa guys. Aku pun baru tahu teman-teman cebok belum berdoa. Baru kan kemarin. Makanya aku kasih doa cebok. Oke gitu ya. Harus berbeza ya. Berbeza ke depan cebok berdoa. Jangan ingat-ingat masa lalu kalau cebok. Ya. Ustazah, gimana cara pesan madu akasia? Nanti jam 9 aku munculkan madunya ya. Siap Mbak Dewi Surya. Tapi orangnya masih hidup tapi nggak tahu. Memang itu doanya. Nggak apa-apa Mbak Luki, doa dulu. Allahumma filli walahum, Allahumma filli walahum, Allahumma filli. Nanti kalau ketemu baru minta maaf ya. Doa cebok setiap selesai kencing ya Zah? Enggak, setiap cebok. Mau kita kan seandainya cebok walaupun nggak kencing cebok, iya kan? Kemudian mau duduk, mau BAB setiap cebok guys. Siap Mbak Ainun. Oke, mau pesan jam tangan boleh ya. Oke. Siap ya. Tuh kan pada kangen dengan jam tangan. Iya. Setiap cebok betul sekali teman-teman, setiap cebok ya. Oke. Nah, itu ya. Ustazah, Allahumma firli walahum, betul sekali ya. Ustazah, iya, sholat qobliyah dan ba'diyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4. Bisa 2, bisa 4. Ustazah, jamak qashar takdim maghrib dan isya, rakaatnya gimana? 3 dan 2 ya. Kalau mau tahu jamak, lebih bagus teman-teman pergi ke TikTok aku. Di pojok kiri atas itu aku ada sematkan doa cebok. Doa cebok, astagfirullahalazim, cebok lagi pun isi kepalaku. Doa cara jamak qashar dalam sholat ya. Cara jamak qashar dalam sholat ya. Ustazah, iya, istri pertama meminta suami menceraikan istri kedua. Mana bisa tidak jatuh talak dalam perintah atau paksaan. Mana bisa. Mertua nyuruh anaknya ceraikan istrimu. Mana bisa. Tidak jatuh talak atas dasar paksaan dan tekanan. Oke. Ustazah, kalau qobliyah subuh dikerjakan tapi ba'diyahnya tidak. Memang ba'diyah subuh nggak ada. Cuman qobliyah subuh aja. Ya, qobliyah subuh aja. Ya. Setiap wudhu harus cebok Zah? Enggak. Tidak, cebok bukan rukun wudhu. Istinja bukan rukun wudhu. Ya, istinja itu sunnah wudhu. Kalau nggak pipis, nggak wudhu, nggak apa-apa. Allahumma fili warahum, caranya apa saja? Allahumma fili walahum itu artinya, ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ustazah cebok kan di kamar mandi, cemana itu tutup bibirnya dalam hati. Nah itu guys caranya. Kan baca doa mau mandi junub, doa masuk WC, keluar WC, semuanya kan dalam kamar mandi. Iya kan? Nah itu dia. Ya, jadi ya doa cebok boleh. Ya nanti dicatat tuh sama teman-teman kita doa cebok. Ya. Nah, jadi gitu ya. Operasi angkat rahim dosa enggak? Ya enggak lah kalau seandainya itu mendatangkan kebaikan. Ya, angkat rahim dia karena dia misalnya ada kista, ada tumor, diangkat rahim, enggak apa-apa. Teman-teman kalau itu udah saran dokter ya. Oke. Ustazah, lagi haid apa jaga wudhu jam 24 jam juga? Enggak. Kalaupun dilakukan untuk kebiasaan aja, tapi dia enggak bisa menghilangkan najis hadas besarnya ya. Oke. Ustazah, rancak bana, astagfirullah. Rancak bana pula namanya. Rancak bana qobliyah subuh dulu. Ada nama rancak bana Mbak Indra. Ustazah, steril hukumnya apa? Tergantung ya. Tergantung kalau itu udah perintah dokter,
Pak kalau Pak pula Bu ya, kalau ibu nggak steril nanti ibu nih kalau lahiran nanti ibu sakit, ibu meninggal. Dari hasil observasi kami ibu nggak bisa lagi banyak-banyak Bu, cukup 12 anak aja. Yang ke-13 nanti ibu udah nggak bisa nih, itu boleh steril ya kalau dia saran dokter ya. Subuh dulu atau qobliyah subuh dulu? Qobliyah subuh dulu. Sholat duha 4 rakaat langsung boleh nggak? Boleh, ya kan? 4 rakaat langsung boleh, ya kan? Nah cuman kalau 4 rakaat langsung, kalau 4 rakaat langsung, itu teman-teman tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Jadi kalau dia 4 rakaat, semua jenis sholat sunnah, misalnya tahajud mau langsung 4 rakaat, kemudian sholat duha mau langsung 4 rakaat, kemudian sholat pura-puranya yang 4 rakaat lah, semua sholat sunnah itu sama kayak sholat taraweh, dia tidak pakai tahiyat awal. Oke, gitu guys. Jam segini bisa duha Zah? Mbak tinggal di mana? Waktu Indonesia Barat bisa duha. Ya, kayaknya waktu Indonesia Timur udah jam 11, udah genting ya. Masih bisa. Ustazah, sholat kodo subuh, kodo itu hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlahnya ya. Ustazah, minta doa cuaca lagi panas. Cuaca enggak ada doa minta cuaca, merubah cuaca. Karena cuaca itu takdir mubram, bukan takdir mu'allak yang bisa diubah. Belum dengar ceramah tentang takdir mubram, takdir mu'allak. Cuaca itu takdir mubram. Nggak bisa kita doa-doakan. Sama dengan gini, Ustazah, saya pengen orang tua saya orang Jawa aja lah. Orang tua saya orang Minang, nggak mantap dah. Saya orang Jawa, nggak bisa, itu takdir mubram. Sama dengan cuaca, ya Allah, nggak bisa. Ini kalau mau bisa caranya berat. Misalnya nih panas, kedingin, kita pengen hujan bisa dengan sholat istisqo. Tapi kan perjuangannya panjang. Ustazah, habis sholat 5 waktu anjurannya zikir dan doa apa? Apapun zikir dan doa boleh ya. Ustazah, gimana nggak tegur sapa sama kakak dan ibu kandung? Tidak diterima amal kebaikannya. Siapa yang tak bersapaan karena bermusuhan melewati hari Senin dan Kamis, maka dia akan ditangguhkan amalnya ya. Ditangguhkan amalnya untuk kemudian dilaporkan kepada Allah. Jadi amalnya itu tak dilaporkan. Dia amalnya itu adalah disconnected ya sampai dia berdamai. Maka kalau mau bertengkar jangan melewati Senin dan Kamis. Kalau menahun-nahun coba bayangkan, nauzubillah. Karena kita tak bersapaan, amal kita nggak dijawab. Macam mana ceritanya? Jangan mau ya. Cara bedain kuning karena haid, kebiasaan emang kuning karena di masa haid Mbak kan punya masa haid itu, jadwal mau haid, kemudian jadwal setelah haid, itu kan ada masa. Tapi kalau dia udah di luar masa itu berarti dia karena keputihan. Kalau keputihan dia tetap harus cebok sebelum sholat ya. Ustazah, kalau nabung ada bonusnya. Oh bonus nggak apa-apa, itu reward ya. Itu reward, bagus ya. Oke. Kalau suami nggak jujur gimana? Tarik urat lehernya. Kalau suami nggak jujur, teman-teman coba berdoa, Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Dan usahakan teman-teman untuk kasih efek jerah sama suaminya yang nggak jujur. Jangan dikit-dikit, aku maafkan bang, baru 2 hari. Jangan, usahakan kasih efek jerah. Tunjukkan bahwa teman-teman itu suka dengan kejujuran. Ya, suka dengan kejujuran. Kita repot guys. Aku ya kalau udah komunikasi dengan orang yang sombong, bohong, hal kecil aja dia bisa bohong, gimana hal besar gitu loh. Aku tuh lebih baik orang itu kasar gitu ya. Kalau aku memilih pertemanan nih, lebih baik dia kasar, ngomongnya belak-belakan, nyakitin gitu ya. Tapi dia jujur gitu kan. Daripada dia bohong. Bohong nih payah guys. Kalau bahasa Minangnya alun takili takalang gitu kan. Kalau dia bohong walaupun dia orangnya lembut, kita tuh susah teman-teman. Hal kecil aja ini kamu bohong loh. Gimana hal besar? Kan kayak gitu kan. Nah, jadi hati-hati. Coba dikasih punishment, dikasih jerah supaya dia tidak berbohong. Nih kalau ada orang-orang yang melakukan kasar tapi dia jujur, itu lebih baik, kita lebih mudah ngontrol dia. Ini kalau bohong gimana? Apalagi hal kecil.
udah bohong ya. Nauzubillah ya. Semoga kita bisa dilindungi dari orang-orang bohong. Ceramah terus Ustazah, iya. Rencananya nih pengennya sih lagi tidur pun aku ceramah. Cuman nggak bisa. Ya kan? Pengennya pun lagi tidur pun aku ceramah. Itu mimpiku guys. Tapi tak bisa pula ya kan. Ustazah, kalau menstruasi 2 kali dalam 1 bulan bagaimana sholatnya? Coba dihitung. Dihitung dia. Ya, dihitung. Kalau dia lebih dari 15 hari, misalnya nih hari pertama, bulan pertama 7. Selang 10 hari, selang 5 hari, haid lagi 8 hari. Nah, berarti udah 15 tuh. Nanti 8 kesananya silahkan teman-teman sholat. Nggak ada masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Allah kirim ya. Siap. Oke, oke. Ya, 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 ya. Oke. Pak Arsan, lu hidup-hidup ya Pak. Ustaz ada Pak Arsan guys. Ceramah dapat pahala ya Zah. Iya, siap Mbak Hamdan ya. Pengen ceramah lagi tidur nggak bisa. Ustaz ya, iya. Kenapa pakai baju biru? Payah pula aku menjawabnya. Pertanyaan kawan-kawan ini payah kali. Kenapa pakai baju biru? Tahu aku ini yang terambil tadi di lemariku. Cemana lah ini guys. Terbaca pula sama aku itu masalahnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke. Ustazah membedakan orang yang beda agama. Gimana caranya ya? Itulah aku pun tuh. Oke, doa kepada orang yang beda agama kalau dia udah meninggal dalam akidah Islam nggak sampai.